Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat datang di Isi Hati Tuhan, di mana sama-sama kita akan membahas isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Dan kita ingin percaya ketika itu bicara tentang isi hati Tuhan, maka isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Nah, senang bisa jumpa dengan saudara hari ini. Tapi seperti biasa saudara, sebelum kita membahas isi hati Tuhan, kita akan satu dalam doa dulu, kita berdoa. Bapak, terima kasih kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan kami percaya itu Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, artinya sampai masa tua kami, yaitu Tuhan sampai akhir hidup kami, penyertaan Tuhan akan tetap sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan isi hati-Mu yang kau taruh di hati hamba-Mu. Kami doa, Tuhan kau yang urapi, sucikan, layakkan tubuh-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh, kau yang berikan kekuatan hamba terbatas. Hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi kami percaya dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kemampuan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami doa, semua yang menyaksikan, semua yang mendengarkan video ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, saudara, kita baru saja merayakan yang namanya Hari Kartini, saudara. Di mana Hari Kartini sangat identik dengan perempuan, saudara. Di mana kalau saudara pelajari kisahnya, itu yang namanya Kartini menyuarakan emansipasi wanita, di mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika bicara tentang emansipasi, jauh sebelum Kartini menyuarakan emansipasi, Tuhan sudah memakai begitu banyak wanita-wanita hebat untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk mencapai rancangan damai sejahteranya bagi umat manusia. Karena memang di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan sama, dalam arti memiliki nilai yang sama-sama berharganya, saudara. Itu kenapa sekali lagi dari zaman dahulu Tuhan sudah memakai begitu banyak tokoh-tokoh wanita untuk menjadi alatnya yang luar biasa, saudara. Bahkan sampai hari ini ada begitu banyak wanita-wanita hebat yang dipakai Tuhan untuk melayani dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya adalah di gereja kami, di gereja saya, saudara, di mana gereja yang begitu besar, gereja yang boleh maju sampai hari ini tuh nggak lepas dari peran serta ibu gembala yang luar biasa, di mana dalam manage gereja yang begitu luar biasa ini, saudara, begitu besar ini, saudara, tentunya nggak mudah. Tetapi saya bisa melihat ada peran penting ibu gembala dalam menopang bapak gembala sidang, dalam menopang pelayanan gereja, saudara. Dan sekali lagi, saudara, itu benar-benar berdampak luar biasa bagi kemajuan gereja. Bahkan kalau saya boleh sedikit kesaksian dari kehidupan saya pun, saya boleh hari ini ada di depan saudara, boleh jadi hamba Tuhan. Itu semua juga nggak lepas dari seorang ibu yang luar biasa. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita bisa melihat ada begitu banyak wanita-wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama berharganya. Nah, dan hari ini, saudara, kita akan sedikit membahas tentang sosok wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa juga, yaitu Hana, saudara. Di mana saudara bisa melihat, yaitu di 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. 1 Samuel pasalnya yang pertama, kita akan lihat, saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Tentunya kalau saya baca semuanya tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya memberikan PR buat saudara, saudara boleh baca, atau saudara bisa pause dulu video ini dan membaca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tetapi saya akan juga jelaskan buat saudara. Jadi ceritanya adalah bicara tentang bagaimana seorang Hana ketika awal menikah, dia bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan, saudara. Dan itu membuat hatinya sangat sedih, sangat gusar, saudara. Terlebih lagi pada masa itu, wanita yang belum memiliki keturunan itu dianggap menerima kutuk, saudara. Akhirnya Hana mengalami tekanan secara sosial. Kemudian di rumahnya pun dia mengalami tekanan yang begitu berat, saudara. Nah, akan tetapi yang saya mau ajak saudara untuk melihat, belajar dari sosok wanita hebat ini, Hana, saudara, ada 3 hal. Yaitu yang pertama, saudara, di masa sulit, masa yang berat, masa yang menyakitkan, Hana pantang menyerah.
Kalau saudara perhatikan kisahnya, saudara, benar-benar sangat menyakitkan, apalagi untuk seorang wanita. Tetapi Hana tidak mau menyerah dengan keadaan. Dan saya selalu bilang, saudara dan saya, kita anak Tuhan, kata menyerah hanyalah untuk orang-orang yang gak punya Tuhan. Artinya apa? Selama kita punya Tuhan, ayo bangkit. Selama kita punya Tuhan, ayo berjuang. Selama kita punya Tuhan, maju terus, pantang mundur. Amin. Karena sekali lagi saudara, selama kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Selama kita punya Tuhan, kita punya dasar untuk terus maju dan terus bertindak. Kenapa? Karena ada yang terbaik, ada kemenangan, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. So, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, yang pertama, jangan pernah menyerah. Maju terus, haleluya. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari Hana adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Kalau saudara baca di pasal 1, ini saudara bicara tentang dalam keadaan sulit ini Hana mencari Tuhan. Dan saya selalu bilang, tempat yang terbaik dalam keadaan yang paling berat sekalipun adalah Tuhan. Ketika kita dalam masalah, kita mencari yang lain, percayalah endingnya adalah bicara tentang kesia-siaan. Ketika kita dalam masalah, dalam tekanan, dalam keadaan yang sulit, terus kita mencari hal-hal yang lain di luar Tuhan, endingnya sekali lagi adalah kesia-siaan, endingnya adalah kehancuran, saudara. Akan tetapi ketika yang kita cari adalah Tuhan, endingnya adalah pemulihan, endingnya adalah kemenangan, saudara. So, ayo apapun keadaanmu, ayo cari Tuhan. Belajar dari kisah Hana ini, saudara. Dan yang menarik dari kisah Hana, kalau saudara baca di pasal yang kedua, di saat Hana sudah bersuka cita, sudah menerima berkat, sudah punya keturunan, bahkan Tuhan kasih dia 5 keturunan, saudara. Salah satunya adalah Samuel, di mana di dalam sukacita pun Hana tetap mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam hidup setiap kita, saudara, penting bagi setiap kita, cari Tuhan jangan hanya dalam keadaan yang sulit saja, tetapi dalam keadaan sukacita pun harus tetap mencari Tuhan. Ada begitu banyak orang, saudara, dalam kesusahan, dalam masa-masa sukar, begitu hebatnya mencari Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, ketika keadaannya sudah dalam keadaan zona nyaman, ada begitu banyak orang yang akhirnya lupa sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ayo, dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, cari Tuhan. Dalam keadaan sukacita pun tetap cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saya mengajak saudara untuk melihat dari kisah Hana ini adalah apa? Hana bukan saja berani meminta yang terbaik, tetapi Hana juga berani memberi yang terbaik. Dia minta yang terbaik, anak yang terbaik dari Tuhan, keturunan yang terbaik dari Tuhan. Tapi ketika dia telah memperolehnya, dia nggak lupa memberikan yang terbaik. Bahkan dari kisah ini, di ayat yang terakhir dikatakan, saya akan bacakan kepada saudara. Dikatakan apa? Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, Hana bukan hanya berani meminta yang terbaik dari Tuhan, tetapi Hana juga memberi yang terbaik buat Tuhan. Yaitu apa? Keturunan itu, anak yang dia minta, Samuel. Dia minta kepada Tuhan, dan ketika Tuhan beri, dia bilang, Tuhan, aku berikan kepadamu. Haleluya. Dalam kehidupan setiap kita penting, jangan hanya jadi anak Tuhan yang cuma minta saja. Minta kepada Tuhan, itu baik. Minta kepada Tuhan, itu sah-sah saja. Kenapa? Saudara dan saya, kita anak Tuhan. Akan tetapi kalau kita hanya jadi mental peminta saja, saudara, yang hanya minta saja, saudara, mohon maaf buat saya, itu sangat menyedihkan, saudara. Kenapa? Karena belajar dari kisah seorang Hana ini bukan cuma bicara tentang meminta saja, tetapi berani memberi yang terbaik. Saya bukan bicara tentang uang di sini, saudara, tetapi saya bicara tentang kehidupan kita secara seutuhnya, saudara. Artinya begini, yang Tuhan paling mau, yang Tuhan paling inginkan adalah apa? Kita memberikan kehidupan kita, hati kita seutuhnya untuk Tuhan, saudara. Dan jangan takut. Kenapa? Karena apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Kalau kita tahu bersama kisahnya, di mana ketika Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Jadi nabi pertama yang bernubuat di Israel, menjadi nabi yang mengurapi raja-raja, mengurapi Saul, mengurapi Daud. Wow, saya mau bilang saudara, benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dipersembahkan kepada Tuhan. Sedikit kesaksian saya, saudara, dalam perjalanan kehidupan saya kasih masa muda saya buat Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sepertinya kurang senang, saudara. Dalam arti mereka bilang, ngapain sih masih muda udah kasih buat Tuhan, mendingan seneng-seneng dulu aja, nanti udah tua baru kasih hidupmu buat Tuhan. Tapi buat saya, no, dari masih muda Tuhan sudah memanggil saya dengan proses yang luar biasa, dan akhirnya saya kasih masa muda saya
saya buat Tuhan. Apakah masa muda saya jadi hancur? Apakah masa muda saya jadi berantakan? No, justru ketika saya persembahkan masa muda saya di tangan Tuhan, masa muda saya Tuhan buat luar biasa. Dan saya sangat mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Di mana saya boleh melayani, boleh jadi berkat bagi banyak orang, boleh melihat banyak jemaat Tuhan bersuka cita, banyak jemaat Tuhan diberkati. Dan itu saya mau bilang saudara, sebuah anugerah yang luar biasa. Dan saya mau bilang itu berkat dari apa yang Tuhan kerjakan dalam masa muda saya ketika saya persembahkan masa muda saya buat Tuhan. So, ayo, apapun yang menjadi keadaanmu hari ini, persembahkanlah yang terbaik buat Tuhan. Kasih hidupmu, kasih hatimu, kasih pujianmu yang terbaik, kasih penyembahanmu yang terbaik. Apapun yang terbaik, kasih buat Tuhan. Dan kau akan lihat segala yang baik Tuhan pasti anugerahkan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Wow, senang bisa ngobrol sama saudara, bisa sharing hari ini. Saya udah agak lebih lama hari ini saudara. Biasanya saya berusaha untuk sesingkat mungkin karena banyak yang bilang katanya, Pak Pendeta, saya nonton khotbahnya Pak Pendeta, renungannya Pak Pendeta ketika dalam perjalanan, ketika lagi di kereta, ketika lagi di bus, lagi di mobil, dan lain sebagainya. Makanya saya berusaha untuk waktunya sesingkat mungkin. Tapi hari ini saya lagi senang untuk bisa sharing dengan saudara, untuk bisa menyampaikan renungan buat saudara yang lebih daripada biasanya. Oleh sebab itu saya percaya berkatnya juga maksimal dan berkatnya juga double hari ini. Haleluya. Oke saudara, demikian buat renungan hari ini. Sekali lagi selamat Hari Kartini buat para wanita-wanita hebat, wanita yang luar biasa. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya bukan wanita karir, saya bukan seorang pengusaha, saya bukan seorang pejabat, saya hanya wanita biasa, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Hey, kunci dari wanita hebat adalah ketika dia mau hidup dalam Tuhan. Karena kenapa? Orang yang hidup dalam Tuhan, wanita yang hidup dalam Tuhan, yang cinta Tuhan, pasti jadi wanita yang luar biasa dalam keluarga, pasti jadi ibu yang luar biasa, pasti jadi istri yang luar biasa. So, selama kau cinta Tuhan, kau wanita luar biasa. Sekali lagi selamat Hari Kartini buat wanita-wanita yang luar biasa di luar sana. Mari terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.